Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Saudara. Di zaman ini, hampir setiap dari kita, mungkin bahkan semuanya ya, memegang handphone di tangan. Dulu, telepon genggam diciptakan sekedar untuk komunikasi. Namun perlahan ia berubah menjadi alat serba bisa yang rasanya wajib untuk dimiliki. Ada satu hal menarik dari handphone yang sering luput kita sadari. Ia memberi kesan seolah-olah hidup bisa kita kendalikan. Dengan beberapa sentuhan, makanan datang ke depan pintu. Dengan beberapa sentuhan, kita terhubung dengan orang yang jauh secara geografis. Dengan beberapa sentuhan, kita bisa memantau kondisi tubuh kita. Semua ini membangun kesadaran bahwa banyak hal dapat kita kontrol melalui gadget di tangan kita. Dan kontrol itu, saudara, sering memberi rasa aman. Tetapi saudara, pernah gak kita berhenti dan bertanya, sebesar apapun kontrol yang kita genggam, ada satu hal yang tidak pernah bisa kita kuasai sepenuhnya, yaitu hidup kita sendiri. Nah, hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayat 16 dan 17. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, saudaraku, dalam konteksnya, Yakobus menegur orang-orang yang merencanakan hidup seolah-olah masa depan pasti bisa dipetakan dan sepenuhnya aman di tangan mereka, tanpa mengingat rapuhnya hidup dan kuasa Allah. Mereka tampak saleh, tetapi kepercayaan mereka sesungguhnya diletakkan pada rencana dan diri mereka sendiri. Nah, saudara, kalau kita mau jujur, bukankah kita sering sama dalam hal itu? Kita bisa menjadi congkak ketika merasa tidak membutuhkan Allah, saat kita terlalu yakin pada hasil rencana kita, atau ketika kita sangat hancur karena kenyataan tidak mengikuti skenario kita. Kontrol seperti itu, saudara, membutakan. Kerendahan hati bukan sekedar menolak pujian, melainkan menyerahkan kendali hidup kepada Tuhan. Saat kita melepas genggaman ego, kita sadar hidup kita ada dalam telapak tangan yang lebih besar, yaitu tangan Bapa yang mengasihi dan rindu kita percaya kepadanya. Tentu pertanyaannya adalah, apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama, saudara, belajar terbuka pada kemungkinan-kemungkinan di luar rencana atau pemikiran kita. Kedua, jangan tenggelam dalam asumsi dan kekhawatiran. Ingat, saudara, Allah yang memegang kendali. Dan kemudian, ketiga, berdoa. Mintalah hati yang tenang dan rasa aman di dalam Tuhan. Yang keempat, taruhlah pengharapan pada Allah, bukan pada kejadian yang kita inginkan. Nilai kita bukan ditentukan oleh apakah rencana kita jadi, melainkan oleh siapa Allah bagi kita. Mari kita merenungkan hal ini, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Shalom.